Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang bertanya, Pak, kenapa kok orang Kristen yang nggak bertobat itu kelakuannya tambah jahat? Dengerin baik-baik. Banyak orang yang sudah ngerti kebenaran dan akhirnya meninggalkan kebenaran. Banyak orang yang dulunya hamba Tuhan dan ternyata sekarang nggak jadi hamba Tuhan, jadi mantan hamba Tuhan. Itu kelakuannya lebih jahat. Kita ini yang sudah ngerti kebenaran, tapi nggak hidup dalam kebenaran. Tapi kita memilih hidup di luar kebenaran, kelakuan kita tambah jahat loh. Kita punya ide-ide jahat. Kita punya lebih jadi orang yang menjadi kejam, nggak punya belas kasihan. Bahkan kita berusaha kelihatan baik di muka, pada hati kita busuk dan jahat. Berapa banyak orang yang ngerti kebenaran, malah menipu orang lain. Berapa banyak yang ngakunya hamba Tuhan, malah menipu jemaatnya untuk keuntungan pribadinya. Padahal ngerti kebenaran loh. Kalau itu nggak baik, tetap aja dilakukan. Kenapa orang yang sudah ngerti kebenaran, kalau dia nggak jaga hatinya begitu rupa, dia buka celah, setan masuk dan menguasai, dan kelakuannya lebih jahat. Lebih buruk dari keadaan yang semula. Akhirnya apa? Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Orang-orang model kayak begini memang dipakai setan. Tujuannya untuk nama Tuhan dihina. Nama Tuhan dinista. Nama Tuhan tidak ditinggikan. Hidupnya jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita mesti jagain hati kita ini begitu rupa. Kita kenali kelemahan kita. Kita kenalin kekurangan kita. Kita minta Roh Kudus proteksi, jagain. Jangan sampai ketika masalah datang, persoalan datang, tekanan datang, kita meninggalkan Tuhan, kita memilih jalan kita sendiri. Akhirnya setan ambil alih dan kita menjadi orang yang jahat. Orang yang ngerti kebenaran, tidak menghidupin kebenaran, malah dia melakukan yang jahat, itu seperti anjing kembali ke muntahannya. Makanya, dengerin khotbah saya tentang anjing-anjing tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saya pernah bahas itu detail itu. Seperti babi kembali kepada kubangannya. Orang yang ngerti kebenaran, yang pernah hidup dalam kebenaran, akhirnya memutuskan untuk hidup di dalam dosa, melanggar firman. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau kita melakukan dosa, kita memilih jalan dosa, sebenarnya kita memberi diri kita ini kepada setan untuk dikuasai. Kita memberi diri kepada setan untuk digagahi. Sehingga apa? Keadaan kita lebih buruk dari keadaan yang semula. Sekarang buka di Lukas pasal yang 11. Ini ayat ini saya pernah khotbahin, tapi di Matius pasal yang ke-12. Sekarang buka di Lukas pasal yang 11. Cari aja di YouTube, saya pernah bahas detail itu. Tapi saya mau bahas ayat ini. Lukas pasal yang 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Kalau roh jahat itu keluar dari manusia, berarti manusia ini pernah dilayani pelepasan ini. Pernah hidup dalam kebenaran nih. Roh jahatnya pernah diusir. Karena roh jahat itu sukanya tinggal di manusia. Manusia jadi tempat dia berkuasa. Kalau manusia itu nggak dipenuhi Roh Kudus, pasti diisi roh jahat. Makanya kelihatan dari manifestasi hidupnya. Hidup kita itu memanifestasikan pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan, atau pekerjaan roh jahat. Itu membuktikan bahwa apa yang di dalam dirimu itu sebenarnya siapa. Kalau hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kekudusan dan kesucian, pasti yang di dalamnya adalah Roh Kudus. Tetapi kalau di dalamnya roh jahat, isinya kepahitan, kebencian, sakit hati, dendam, keburukan, hawa nafsu, ego, semuanya. Nah, kita perlu tahu, kenali diri kita. Sebenarnya yang di dalam diri kita itu siapa? Roh Tuhan atau roh jahat? Kalau didapatin dalam diri kita adalah roh jahat, ya minta dilayani pelepasan, kelar toh. Cari pendeta minta tumpangi tangan, layani pelepasan ada urapannya, keluar. Apabila roh jahat keluar dari manusia, roh jahat senangnya manifestasi di manusia. Supaya apa? Setan itu butuh tubuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Makanya setan itu merasukin manusia, ngontrol dan mengendalikan manusia. Tetapi Roh Kudus juga ingin memenuhi kita sebagai orang percaya. Dia bukan merasukin, dia bukan ngontrol, tetapi dia membimbing kita berjalan dalam kebenaran untuk memanifestasikan kemuliaan Tuhan di muka bumi. Tujuannya orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dipimpin untuk berjalan dalam kebenaran dan memuliakan nama Yesus. Kalau setan bentuknya roh, Tuhan juga bentuknya roh. Dia pingin memenuhi hidup kita supaya kita menjadi kepanjangan Tuhan. Tapi kalau setan memenuhi tubuh manusia untuk jadi kepanjangan pekerjaannya di muka bumi ini, terlihat saja buahnya. Makanya orang itu ketahuan dari buahnya itu seperti apa.
dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi daging, atau dipenuhi setan. Ketahuan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat tandus, mencari perhentian. Ketika roh jahat itu keluar dari tubuh manusia, dan kita ngambil hidup dalam kebenaran, kita hidup suci, hidup kudus, ngikutin firman, tiba-tiba rohnya itu jahat itu keluar dari kehidupan kita, tetapi dia mencari tempat perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kita ini sudah ikut Tuhan, tetapi setan yang pernah tinggal dalam diri kita tetap klaim kita itu jadi miliknya loh. Perhatikan baik-baik. Saya baca ulang lagi. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dia cari tempat tinggal, cari perhentian, tetapi nggak ditemuinya. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, dia ngomong, setan bisa ngomong, roh jahat bisa ngomong, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Setan tetap klaim bahwa kita tetap jadi tempat tinggalnya. Kalau hidupmu buka celah, habis, setan akan masuk menguasai hidupmu. Makanya kenapa kita itu perlu dibaptis air, ditenggelamin di air. Arti kata baptis atau baptis itu ditenggelamin, mati. Kita deklarasi sama setan, setan, dengerin baik-baik setan. Hari ini, aku ngambil keputusan untuk ikut Tuhan. Aku jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Rajaku. Aku bukan milikmu. Lihat nih, aku hari ini mati, dibelepekin di air. Dan aku muncul menjadi manusia yang baru. Engkau gak punya hak, gak punya otoritas. Makanya baptisan itu sebagai materainya orang percaya. Supaya setan bisa lihat, kita ini bukan miliknya setan. Kita adalah miliknya Yesus Kristus Tuhan. Tapi setan tetap klaim sekalipun kita ini ngaku anak Tuhan, ngaku jadi orang Kristen, ngaku jadi orang percaya, tapi setan tetap klaim bahwa kita ini jadi rumahnya loh. Karena setan itu kurang ajar. Roh jahat itu tidak tahu diri, tidak tahu sopan santun. Bukan jadi miliknya, tetap dianggap jadi miliknya. Ayat 25 perhatikan. Maka pergilah ia mendapatin rumah itu bersih, karena hidupnya kudus, hidupnya suci, hidupnya juga sembarangan lagi. Mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Di mana ada Roh Kudus, ada ketertiban. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, pasti kata-katanya rapi, teratur, tertib, hidupnya, kelakuannya, tindakannya, semuanya tertib. Tapi orang ngakuin dipenuhi Roh Kudus, tapi mulutnya jahat, kelakuannya jahat, sifatnya jahat, mulutnya tukang hakimi, tukang nuduh orang, kamu tidak dipenuhi Roh Kudus. Jangan-jangan kamu malah dipenuhi roh jahat. Kalau enggak dipenuhi kedaginganmu. Kalau enggak dipenuhi kedaginganmu, ujungnya nanti kamu malah dipenuhi roh jahat. Orang yang dipenuhi oleh Tuhan, hidup kita akan semakin tertib, teratur. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Perhatikan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain. Ternyata dia nggak terima. Rumahku udah ditempatin orang lain. Kurang ajar ini. Akhirnya aku lebih baik mengajak 7 roh lain yang jahat. Lebih jahat. Mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Dengerin baik, kenapa orang yang dulunya kenal Tuhan terus meninggalkan Tuhan? Dulunya sih pelayanan, sekarang udah gak pelayanan, tapi tambah jahat nih. Dulunya ikut Tuhan sungguh-sungguh karena kepahitan dengan pendetanya, kepahitan dengan pemimpinnya, kepahitan dengan orang lain, kepahitan dengan hidupnya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan, bukan tambah baik kondisinya, tambah jahat itu. Dulu orang yang pelayanan, sekarang gak pelayanan, kelakuannya banyak yang jahat. Dulu jadi worship leader, hidup takut akan Tuhan. Ternyata satu hal dan lain hal, dia tinggalkan, gak pelayanan lagi. Banyak yang hidupnya lesbi, hidupnya jadi homo, hidupnya kumpul kebo, berzina, melakukan ini dan itu. Kenapa? Kok dulunya kan hidup dia anak Tuhan. Kok sekarang enggak? Dia enggak sadar. Sudah dibawa 7 roh jahat yang lebih jahat dari 1 roh jahat yang dulu yang pernah menguasai hidupnya. Tidak heran kelakuannya orang-orang modern ini tambah jahat sekali. Jangan heran ya. Banyak hamba Tuhan yang jahat kelakuannya. Karena nggak mau dipimpin Roh Kudus. Nggak mau hidup takut akan Tuhan. Loh, hamba Tuhan itu siapa? Gehazi jahat. Yudas jahat. Bileam jahat. Ini hamba Tuhan. Jahat. Kenapa? Dia udah nggak dipimpin Roh Kudus lagi. Dipimpin daging awalnya. Daging yang ngontrol dan mengendalikan. Daging yang menguasai. Lama-lama setan ambil keuntungan di dalamnya. Setan menguasai, mengendalikan, dan menghancurkan ujungnya. Kita meski hidup takut akan Tuhan.
Kita mesti kenali diri kita sendiri di hadapan Tuhan itu seperti apa. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan, memanipulasi Tuhan, menipu Tuhan, membohongi Tuhan. Percuma saja. Toh ujungnya setan akan ambil keuntungan dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi orang yang lebih jahat kelakuannya. Jadi sekarang ngerti Bapak Ibu, kenapa ada orang Kristen yang dulunya takut akan Tuhan sekarang tambah jahat? Karena setelah kita nih bertobat, setan gak akan terima. Dia kan cari kelemahan kita, kalau bisa dijatuhkan, cari titik lemahnya. Supaya setan bisa masuk menguasai hidup kita. Karena setan tetap klaim bahwa kita ini miliknya dia. Itu kurang ajarnya, gak tahu dirinya. Kalau setan, dia tetap klaim bahwa kita ini milik Tuhan, padahal kita ini sudah ngikut Tuhan, kita mencintai Tuhan, tapi setan tetap klaim bahwa kita ini miliknya dia loh. Kita tetap jadi miliknya dia. Tetapi kalau Tuhan itu gentle, dia itu sopan, punya tata krama, punya etika. Dia tidak akan masuk. Pada setiap hari kita bilang ketok nih. Kalau kita nggak bukakan pintu, dia nggak akan masuk. Kita bukakan pintu, kita izinkan masuk, Tuhan baru masuk. Kalau tiap hari diketok, tiap hari diketok, suruh bertobat, suruh sadar diri, suruh balik sama Tuhan. Tapi nggak bertobat, tiap hari dia ketok. Sampai titik tertentu, kita bukakan hati kita, dia gentle masuk dalam hidup kita. Tapi setan lain, sekalipun kita nggak ketok, sekalipun kita miliknya Tuhan, kita tetap diklaim jadi miliknya dia. Makanya dicari kelemahannya yang mana. Tidak heran orang yang hidup benar, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, jadi incarannya setan. Kalau dia kemakan, dikuasain setan, tidak heran kelakuannya dia lebih jahat dibanding orang biasa. Kalau hidupmu biasa saja ya, kamu hidupnya udah nggak jauh beda temannya setan ya, buat apa dikerjain? Hidupnya udah sembrono, ngawur, mulutnya jahat, kelakuannya busuk, berzina, kumpul kebo, melakukan hal yang najis dan kotor, menipu, berbohong, berdusta, congkak, sombong, udah kamu jadi temannya setan. Setan nggak memprioritaskan hidupmu. Orang kamu udah jadi temannya. Tetapi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup yang komitmen dengan Tuhan, selalu diincar. Kita Efesus ngomong loh, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang gelap di muka bumi ini. Setan selalu incar. Di mana kelemahan dia akan hajar kita. Kita kenali diri kita sendiri. Kita minta hidup takut akan Tuhan. Minta hidup diproteksi dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tuh butuh kasih karunia. Jangan buka celah dengan kesombongan, keangkuhan, kepahitan, ego, hawa nafsu, atau apapun juga yang bukan berasal dari Tuhan. Nanti ujungnya setan buka, ambil keuntungan dari setiap kelemahan kita. Ingat nggak? Ketika kita ini marah, kita nggak boleh melebihi marahnya melihat matahari terbenam. Kalau marah malam nggak boleh matahari terbit. Supaya iblis tidak ambil keuntungan. Karena iblis sampai hari ini nunggu di saat yang tepat untuk menghajar kita. Ingat ketika Yesus dibawa ke Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobain setan. Dan Yesus didapati kemenangan. Tapi si iblis menunggu waktu yang tepat. Hari ini setan tetap nunggu waktu yang tepat. Di mana kamu buka celah, kamu bisa dihabisin. Makanya jadi orang Kristen harus sadar diri. Jangan tidur terus, jangan ngigau terus, jangan halu terus, jangan pusing terus dengan masalah. Jaga dan bersadar dari hidup takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita semakin didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Perhatikan ayat yang 26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Bayangin, dulunya 1 roh jahat. Tiba-tiba ada 8 roh jahat. Yang jahat-jahat ini. Orang itu kelakuannya seperti, ya pasti jahat. Mulutnya jahat, tindakannya jahat, kelakuannya jahat, bengis, kejem. Mengakunya cinta Tuhan, tapi kejem. Mulutnya doang, tapi dalamnya isinya roh jahat. Terlihat dari mana? Manifestasi kehidupannya, manifestasi kelakuannya. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Dengerin baik-baik, kalau engkau sudah pelayanan, sudah khotbah, sudah bernubuat, sudah jadi worship leader, sudah jadi jemaat bertahun-tahun, tetapi hari ini kelakuanmu jahat,
hatimu busuk, kamu dengar firman gak mau bertobat, kamu dengar teguran menangmu sendiri, membela dirimu sendiri, kamu pusingin dengan harga dirimu, kamu gak peduli dengan pertobatan, setan akan ambil keuntungan, hidupmu akan tambah dibikin kacau dan berusak loh. Ujungnya kalau nggak bertobat, engkau seperti anjing yang kembali ke muntahannya, babi yang kembali ke kubangannya, ditolak Tuhan. Tidak heran kita Matius ngomong, Tuhan aku udah bernubuat loh, aku udah menyembuhkan orang, aku udah bikin mujizat, aku udah melakukan ini dan itu. Aku tidak mengenal kamu, karena kamu tidak melakukan kehendakku. Orang-orang yang hidup maunya sendiri, hidup benarnya sendiri, dan hidup tidak takut akan Tuhan, ujung hidup kita akan lebih jahat, lebih buruk, dan tidak dapat masuk dalam kerajaan kekekalan. Hari ini koreksi hatimu. Kita sama-sama koreksi. Saya akan koreksi hati saya. Kita akan koreksi sampai kedalaman batin kita ini. Kita izinkan Tuhan membentuk, memproses, memulihkan, mengubahkan, membawa hidup kita semakin hari semakin berkemenangan, seperti yang Dia mau, seperti yang Dia inginkan. Amin. Kita mau dapatin menjadi orang yang didapatin berkenan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita jadi inspirasi banyak orang, bukan malah jadi batu sandungan. Kenapa orang yang sudah pelayanan, yang sudah jadi hamba Tuhan, jadi incarannya setan? Kenapa? Bapak Ibu tahu? Karena mereka punya pengaruh. Kalau orang yang punya pengaruh itu bisa dijatuhkan, bisa dihancurkan. Yang bisa dipengaruhi, pengikutnya akan rontok semuanya. Hari ini, jaga hatimu baik-baik. Ketika suami yang punya pengaruh atas anak dan istrinya, hidupnya tidak takut akan Tuhan, akan membuat anak-anaknya terluka kalau dia hidup tidak takut akan Tuhan. Kepahitan. Semuanya gak masuk destinasi Tuhan. Bahkan istrinya bisa kepahitan juga. Hari ini kita mesti ambil komitmen hidup kita dengan Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan, hidup nomor satukan Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi. Kita mau dedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita didapati menjadi orang yang menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Terpatri dalam loh batin kami yang paling dalam, firman ini jadi kehidupan. Hidup kami berkemenangan dalam segala hal. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan. Pimpin hidup kami berkemenangan terus. Ajaran kami memiliki kepekaan dan ketajaman, bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami tidak ditipu, hidup kami tidak dikuasai oleh roh jahat, hidup kami malah berkemenangan di dalam Tuhan. Bagimu ya Tuhan, hidup kami persembahkan, kami berikan. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa orang yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kamu berdoa oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, aku berkata, genapi firman-Mu, jadi seperti aku katakan dan doakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kedahsyatan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu.
dipenuhi pujian. Kalau mulutmu kerjaannya nyembah Tuhan, ya gak akan ngomel. Nyembah Tuhan enak kan? Saya bilang nyembah Tuhan itu enak daripada ngomel, daripada buntu, daripada ngeluh. Kalau lagi stres bingung, cari Tuhan, jangan cari pendeta. Kau saja yang suci, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Nyembah Tuhan. Pak, suaraku falas, Tuhan gak peduli. Pak, aku ngomong aja falas, nyanyi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Haleluya. Mana bantu nyanyi? Korban pujian, Kau saja yang suci. Yang lain gak suci, hanya Tuhan saja yang suci. Haleluya. Terima glory. Yesus Tuhan. Oh Jesus, we love you, we love you, we love you. Kau saja yang layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Di hadiratmu, tahu kepuasan kita tuh dalam hadirat Tuhan.